Seorang pemabuk mati sendirian di gang gelap. Tubuhnya dingin, jiwanya penuh dosa selama bertahun-tahun, dan tidak ada satupun orang yang menangisinya. Tapi malam itu, seorang ulama paling saleh di kampung itu terbangun dari mimpinya dengan tubuh gemetar dan air mata mengalir deras di pipinya. Karena dalam mimpi itu, ia melihat si pemabuk berdiri di dalam surga, mengenakan jubah dari cahaya murni dengan senyuman yang menerangi seluruh alam. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana seorang yang hidupnya hancur karena dosa bisa mendapatkan tempat yang bahkan orang-orang saleh pun belum tentu meraihnya? Malam ini, kita akan menyingkap salah satu kisah paling mengguncang jiwa dari khazanah Islam. Sebuah kisah yang akan mengubah cara kalian memandang pengampunan Allah selamanya dan membuktikan bahwa tidak ada satupun jiwa di muka bumi ini yang terlalu jauh dari rahmat-Nya. Dari negara mana kalian menyaksikan video ini malam ini? Jika kisah ini menyentuh sesuatu di dalam dada kalian, bagikan kepada seseorang yang sedang kehilangan harapan. Karena mungkin inilah yang mereka butuhkan untuk bangkit kembali. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Alkisah, hiduplah seorang pria yang namanya telah hilang di telan waktu. Tidak ada catatan sejarah yang menyimpannya, tidak ada kitab yang menuliskannya. Tapi kisahnya tetap berkobar di hati setiap mukmin yang pernah mendengarnya hingga hari ini. Ia dikenal di seluruh kampungnya, tapi bukan karena ibadahnya, bukan karena kebaikan hatinya, dan bukan pula karena ilmunya. Ia dikenal karena satu hal saja. Ia adalah seorang pemabuk. Siang dan malam ia habiskan di tempat-tempat yang jauh dari cahaya, di sudut-sudut gelap di mana uang berpindah tangan dan harapan hancur berkeping-keping. Tangannya tidak pernah lepas dari meja taruhan. Matanya selalu terbakar oleh nafsu untuk menang, dan hatinya semakin hari semakin tenggelam dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Orang-orang di sekitarnya mengenalnya hanya sebagai si pemabuk yang telah kehilangan segalanya. Sosok yang membawa aib bagi dirinya sendiri dan luka mendalam bagi siapapun yang masih peduli pada nasibnya. Hartanya habis, martabatnya hancur, dan masa depan keluarganya ia pertaruhkan di atas meja bersama keping-keping uang yang tidak pernah kembali. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui oleh siapapun di kampung itu. Pria ini tidak selalu seperti ini. Ia tidak dilahirkan sebagai pemabuk, dan kegelapan yang sekarang menyelimutinya bukanlah takdir yang ia pilih sejak awal. Teman-teman, berlangganan saluran ini dan tekan tombol suka, itu sangat membantu kami untuk terus membagikan kisah-kisah yang menyentuh jiwa seperti ini. Di masa mudanya, pria ini pernah mengenal indahnya iman. Ia pernah merasakan ketenangan yang datang ketika dahi menyentuh sajadah di keheningan malam. Pernah merasakan kedamaian yang mengalir saat lidahnya basah dengan zikir kepada Allah. Hatinya dulu bersih, langkahnya dulu tegak, dan hidupnya dulu dipenuhi cahaya yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa tentram. Tapi kehidupan ini memiliki cara tersendiri untuk menguji bahkan hati yang paling kuat sekalipun. Musibah datang kepadanya bukan sekali, bukan dua kali, tapi bertubi-tubi seperti gelombang yang tidak pernah berhenti menghantam. Ia kehilangan anak pertamanya, buah hati yang baru saja belajar memanggil namanya. Kematian itu merobek sesuatu di dalam dadanya yang tidak pernah bisa dijahit kembali. Kemudian kemiskinan datang mencekiknya, merampas segalanya yang tersisa, membuat setiap hari terasa seperti pertarungan untuk sekedar bertahan hidup. Dan di tengah reruntuhan hidupnya, bisikan-bisikan gelap mulai merayap masuk. Bisikan putus asa yang setan tanamkan di hati-hati yang rapuh, membujuknya bahwa tidak ada lagi gunanya berusaha, bahwa Allah telah melupakannya, bahwa satu-satunya cara untuk melarikan diri dari rasa sakit ini adalah dengan mencari kesenangan sesaat di meja judi. Dan ia mendengarkan bisikan itu. Apa yang bermula sebagai pelarian sesaat, sebagai upaya putus asa untuk melupakan rasa sakitnya,
berubah menjadi rantai yang membelenggu seluruh hidupnya. 1 malam menjadi 2 malam, 2 malam menjadi sebulan, dan sebulan menjadi bertahun-tahun yang ia habiskan di tempat-tempat gelap, mempertaruhkan apapun yang bisa ia pertaruhkan. Setiap kali ia kalah, ia kembali dengan keyakinan bahwa kemenangan berikutnya akan memperbaiki segalanya. Tapi kemenangan itu tidak pernah datang, dan lubang yang ia gali untuk dirinya sendiri semakin dalam dan semakin gelap. Tahun demi tahun berlalu, dan kondisinya hanya semakin memburuk. Keluarganya memutuskan hubungan dengannya, bukan karena mereka tidak mencintainya, tapi karena mereka tidak sanggup lagi menyaksikan kehancurannya dari dekat. Istrinya pergi membawa anak-anak mereka yang tersisa. Air matanya sudah habis setelah bertahun-tahun menangisi suami yang tidak pernah bisa ia selamatkan. Sahabat-sahabat lamanya menjauh satu persatu. Kesabaran mereka terkikis habis oleh janji-janji kosong yang selalu berakhir dengan pengkhianatan. Masjid yang dulu mengenal langkah kakinya, kini menjadi bangunan asing yang ia lewati tanpa menoleh. Dan doa-doa yang dulu mengalir dari bibirnya telah lama tergantikan oleh gumaman-gumaman di meja taruhan. Seluruh kampung telah menyerah terhadapnya. Tidak ada lagi yang percaya bahwa ia bisa berubah. Tidak ada lagi yang melihat harapan dalam matanya yang redup. Bagi mereka semua, ia hanyalah payangan gelap yang berkeliaran di jalanan. Sebuah peringatan hidup tentang apa yang terjadi ketika seseorang membiarkan dosa menguasai hidupnya sepenuhnya. Tapi di balik semua kegelapan itu, di balik semua aib dan kegagalan dan dosa yang menumpuk setinggi gunung, ada sesuatu yang terjadi di dalam dadanya. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata siapapun di kampung itu. Sesuatu yang bahkan ia sendiri mungkin tidak sepenuhnya menyadarinya. Dan sesuatu itulah yang pada akhirnya akan mengubah segalanya. Di tengah semua kegelapan yang menelannya, ada satu rahasia kecil yang terkubur jauh di dalam dada pria itu. Sebuah rahasia yang bahkan ia sendiri kadang lupa bahwa ia memilikinya. Karena meskipun tangannya terus meraih kartu dan dadu, meskipun hidupnya dipenuhi kemaksiatan yang menumpuk bagai gunung di pundaknya, ada sesuatu di dalam hatinya yang menolak untuk mati. Sebuah bara kecil keimanan yang tetap menyala di tengah badai dosa yang menerpanya tanpa henti. Bara itu sangat kecil, sangat redup, hampir tidak terlihat oleh siapapun. Tapi ia ada, dan ia menolak untuk padam. Bahkan saat pria itu duduk di meja judi yang gelap, di tengah asap rokok yang tebal dan suara-suara serak para pemabuk lainnya, di antara tumpukan uang haram yang berpindah dari satu tangan ke tangan lain, bibirnya kadang bergerak tanpa ia sadari. Di tengah gemuruh suara-suara di sekelilingnya, sebuah bisikan halus keluar dari lidahnya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalimat itu meluncur begitu saja, seperti napas yang ia tarik tanpa berpikir, seperti detak jantung yang terus bergetak tanpa ia perintahkan. Orang-orang di sekitarnya mendengarnya. Mereka mendengar pria yang baru saja kalah lagi di meja taruhan. Pria yang baru saja menukar uang terakhirnya dengan kekecewaan. Pria yang baunya saja sudah cukup membuat orang menjauh, mengucapkan kalimat paling suci yang pernah dikenal manusia. Dan mereka tertawa. Mereka tertawa keras, mengejek kontradiksi yang mereka lihat di hadapan mata mereka. Bagaimana mungkin tangan yang baru saja mengambil uang haram bisa menggerakkan bibir untuk menyebut nama Sang Pencipta? Bagaimana mungkin lidah yang berdusta dan mengumpat di meja judi masih mampu mengucapkan kalimat tauhid? Mereka berkata kepadanya, "Hentikanlah omong kosongmu itu. Kalimat suci tidak pantas keluar dari bibir kotor seperti milikmu." Sebagian mengejeknya dengan kata-kata yang lebih kasar lagi, mengatakan bahwa Allah pasti tidak mendengar bisikan dari seorang pendosa sepertinya, bahwa langit telah lama menutup pintunya untuk orang seperti dia. Tapi pria itu hanya diam. Ia tidak membela diri, ia tidak menjawab, ia tidak menjelaskan apapun. Karena bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti?
Bagaimana ia bisa mengatakan kepada mereka bahwa di balik semua kegelapan yang menyelimutinya, di balik semua dosa dan aib dan penyesalan, masih ada sesuatu di dalam dadanya yang merindukan cahaya? Manusia hanya bisa melihat cangkang luar dari seorang pria yang hancur karena dosanya sendiri. Mereka melihat pakaian kumalnya, mata merahnya, langkahnya yang tidak menentu, dan mulut yang dipenuhi bau buruk kehidupan yang ia jalani. Itulah semua yang bisa mereka lihat. Tapi Allah, dengan kebijaksanaannya yang tidak terbatas, dengan pandangannya yang menembus segala lapisan, melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Allah melihat hati. Allah melihat luka-luka yang tidak pernah sembuh di dalam dada pria itu. Allah melihat bara kecil yang menolak padam meskipun seluruh dunia berusaha memadamkannya. Allah melihat seorang hamba yang meskipun penuh kegagalan dan kejatuhan, masih berpaling kepadanya di momen-momen yang paling tergelap dalam hidupnya. Dan inilah perbedaan paling mendasar antara pandangan manusia dengan pandangan Sang Pencipta. Manusia menghakimi berdasarkan apa yang tampak di permukaan. Allah menilai berdasarkan apa yang tersembunyi di kedalaman. Manusia menutup pintu, Allah membuka pintu. Manusia menyerah, Allah tidak pernah menyerah pada hambanya selama hamba itu masih bernapas. Tapi apakah bara kecil itu bara yang nyaris padam, bara yang dikelilingi oleh badai dosa selama bertahun-tahun, akan cukup untuk menyelamatkan jiwa yang sudah begitu jauh tersesat? Apakah satu kalimat yang diucapkan di sela-sela meja judi bisa mengimbangi ribuan malam yang dihabiskan dalam kemaksiatan? Seiring berjalannya waktu, tubuh pria itu mulai membayar harga yang mahal atas kehidupan yang ia jalani. Bertahun-tahun stres tanpa henti, malam-malam tanpa tidur, makanan yang hampir tidak pernah ia sentuh, dan beban penyesalan yang ia kubur dalam-dalam mulai menghancurkannya dari dalam. Wajahnya yang dulu tampan, kini cekung dan pucat. Tangannya yang dulu kuat, kini gemetar tanpa henti. Punggungnya yang dulu tegak, kini bungkuk seperti orang tua yang telah hidup 100 tahun, padahal usianya belum sampai ke angka itu. Tapi yang paling menyedihkan, meskipun tubuhnya berteriak meminta istirahat, meskipun setiap tulangnya memohon untuk berhenti, tangannya tetap tidak bisa berhenti meraih meja taruhan. Rantai yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri selama bertahun-tahun terlalu kuat untuk diputuskan. Setiap kali ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini akan menjadi malam terakhirnya, esok hari kakinya akan kembali membawanya ke tempat yang sama. Setiap kali ia bersumpah untuk berhenti, sumpah itu hancur sebelum matahari terbit. Ia adalah tahanan dari pilihannya sendiri, terkunci di dalam penjara yang bahkan tidak memiliki jeruji yang terlihat. Penduduk kampung mulai membicarakannya dengan nada yang berbeda sekarang. Bukan lagi dengan kemarahan, bukan lagi dengan kekecewaan, tapi dengan kepasrahan. Mereka berbicara tentangnya seperti orang berbicara tentang seseorang yang sudah mati, meskipun ia masih berjalan di antara mereka. Ia adalah penyebab yang hilang, kata mereka. Seorang pria yang telah memilih jalannya sendiri dan sekarang harus menanggung akibatnya di kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Sebagian orang bahkan berhenti melihatnya sama sekali. Ketika ia lewat di jalan, mata mereka menoleh ke arah lain. Seolah-olah dengan tidak melihatnya, mereka bisa berpura-pura bahwa ia tidak ada. Tapi yang tidak diketahui oleh seorang pun di kampung itu, yang tidak bisa mereka bayangkan dalam mimpi terliar mereka sekalipun, adalah bahwa rencana Allah untuk hambanya yang satu ini jauh berbeda dari apa yang bisa diukur oleh akal manusia. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan di langit, sesuatu yang akan mengguncang seluruh kampung itu hingga ke akarnya. Pada suatu malam, ketika musim dingin menyelimuti bumi dengan napasnya yang menusuk tulang, dan kebanyakan orang sudah berlindung di balik pintu rumah mereka yang hangat, pria itu mendapati dirinya sendirian di sebuah gang sempit yang gelap. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Pikirannya kabur, kakinya hampir tidak bisa lagi menahan beban tubuhnya, dan matanya kesulitan melihat dengan jelas.
Ia mencoba bersandar di tembok yang dingin, tapi tubuhnya terlalu lemah bahkan untuk melakukan hal sederhana itu. Dan kemudian ia merasakannya, sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dalam seluruh hidupnya yang hancur. Ada kehadiran di gang itu bersamanya, sesuatu yang tidak bisa ia lihat tapi bisa ia rasakan dengan jelas. Jantungnya berdegup dengan ritme yang aneh, napasnya menjadi pendek dan sulit, dan tiba-tiba ia tahu. Ia tahu dengan kepastian yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata bahwa kematian sedang berjalan menghampirinya. Bukan kematian yang abstrak, bukan kematian yang ia takuti dari jauh selama bertahun-tahun, tapi kematian yang nyata, kematian yang berdiri di sisinya saat itu juga. Dan di detik itulah, di gang sempit yang dingin dan gelap itu, di saat ia paling sendirian dalam seluruh hidupnya, sesuatu yang mustahil mulai terjadi di dalam dirinya. Di tengah kabut tebal yang menyelimuti pikirannya, di tengah dinginnya gang yang membekukan tulang-tulangnya, sebuah kilatan kejernihan tiba-tiba menembus kegelapan di kepalanya, seperti petir yang merobek langit malam. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pikirannya menjadi jernih. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia bisa berpikir dengan jelas, melihat dengan jelas, dan merasakan dengan jelas. Dan apa yang ia sadari di detik itu mengguncang seluruh keberadaannya hingga ke akarnya. Ia akan mati. Tidak nanti, tidak besok, tidak minggu depan. Sekarang. Di gang sempit yang dingin ini. Sendirian. Tanpa ada satupun orang yang akan memegang tangannya. Tanpa ada satupun suara yang akan membisikkan kata-kata penghiburan di telinganya. Dan setelah napas terakhirnya, ia akan berdiri di hadapan Tuhan yang telah ia abaikan selama bertahun-tahun. Pikiran itu seharusnya membuatnya panik, seharusnya membuatnya menangis ketakutan, seharusnya membuatnya berteriak meminta tambahan waktu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sesuatu yang ajaib mulai terjadi di dalam dadanya. Bara kecil keimanan yang selama ini tersembunyi di bawah lapisan-lapisan dosa, bara yang nyaris padam selama bertahun-tahun, tiba-tiba mulai menyala. Awalnya hanya seperti percikan kecil, lalu menjadi nyala yang lebih besar, lalu menjadi api yang membakar seluruh isi dadanya. Dan dalam api itu, semua dosanya, semua penyesalannya, semua tahun-tahun yang terbuang, semuanya mulai terlihat dengan begitu jelas di hadapan matanya. Ia melihat dirinya yang masih muda, yang masih bersih, yang masih mengenal indahnya bersujud kepada Allah. Ia melihat dirinya yang tertawa bersama keluarganya sebelum semuanya hancur. Ia melihat istri dan anak-anaknya yang ia tinggalkan. Ia melihat semua janji yang ia ingkari, semua kepercayaan yang ia hianati, semua cahaya yang ia padamkan dengan tangannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, air mata mengalir dari matanya. Bukan air mata kekalahan di meja taruhan, bukan air mata kemarahan terhadap nasib, tapi air mata penyesalan yang murni, air mata seorang hamba yang akhirnya menyadari sejauh mana ia telah tersesat dari jalan Tuhannya. Dengan napas terakhirnya, dengan sisa kekuatan yang masih tersisa di tubuhnya yang sekarat, ia berusaha menggerakkan bibirnya. Awalnya hanya gerakan kecil, hampir tidak terlihat. Tapi kemudian, dari kedalaman jiwanya yang paling dalam, sebuah kalimat naik ke permukaan. Bukan kalimat yang ia ucapkan dengan ringan seperti dulu. Bukan bisikan yang keluar tanpa ia sadari di sela-sela meja judi. Kali ini, kalimat itu membawa bersamanya seluruh berat hidupnya, seluruh penyesalannya, seluruh kerinduannya kepada Sang Pencipta yang telah ia tinggalkan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalimat itu meluncur dari bibirnya seperti air yang mengalir dari mata air yang baru ditemukan setelah bertahun-tahun kering.
Kalimat itu membawa bersamanya pengakuan yang tulus, taubat yang murni, dan keyakinan yang mutlak bahwa hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang berhak diharapkan, hanya Allah yang bisa menyelamatkannya di detik-detik terakhir ini. Di momen itu, hatinya tersucikan dari segalanya. Tidak ada lagi pikiran tentang meja taruhan, tidak ada lagi keinginan untuk menang, tidak ada lagi rasa sakit dari masa lalu. Yang tersisa hanya satu hal, cinta dan rasa takut kepada penciptanya. Dan saat itulah, sesuatu yang lebih ajaib lagi mulai terjadi. Saat ruhnya mulai meninggalkan jasadnya yang lemah, ia merasakan kehadiran yang berbeda di gang itu. Bukan kehadiran yang menakutkan, bukan kehadiran yang gelap. Ini adalah kehadiran yang dipenuhi cahaya. Para malaikat maut telah datang menjemputnya, tapi mereka tidak datang dengan rupa menakutkan yang biasanya disaksikan oleh para pendosa di akhir hidup mereka. Mereka datang dengan wajah-wajah yang bersinar, dengan kelembutan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata manusia. Karena Allah sendiri telah memerintahkan mereka untuk memperlakukan hambanya yang satu ini dengan kasih sayang yang khusus. Syahadat terakhirnya telah diterima. Taubatnya yang tulus telah membasuh dosa-dosa seumur hidup, seolah-olah dosa-dosa itu tidak pernah ada. Dan ketika napas terakhir meninggalkan tubuhnya, wajah pria yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai si pemabuk itu mendapatkan ekspresi yang belum pernah dilihat oleh siapapun yang mengenalnya. Sebuah ekspresi kedamaian, sebuah senyuman yang halus tapi nyata, terukir di bibirnya yang dingin. Keesokan paginya, ketika matahari mulai mengintip dari balik atap-atap rumah kampung, beberapa penduduk yang berjalan melewati gang itu menemukan jasadnya. Mereka berhenti, saling memandang, lalu mendekat dengan hati-hati. Dan ketika mereka melihat siapa yang terbaring di sana, kepala mereka mengangguk pelan dengan kepasrahan yang sudah mereka rasakan jauh sebelumnya. Ini hanyalah masalah waktu, bisik mereka satu sama lain. Mereka semua sudah tahu bahwa hari ini akan datang. Mereka melihat tubuhnya yang kurus, pakaiannya yang kumal, dan kesimpulan mereka sudah jadi sebelum mereka sempat berpikir. Inilah akhir dari seorang pemabuk. Inilah hasil yang pantas untuk seseorang yang telah membuang hidupnya sendiri dengan kedua tangannya. Mereka tidak melihat senyuman halus di bibirnya. Mereka tidak melihat kedamaian di wajahnya. Yang mereka lihat hanyalah seorang pria yang mati sendirian di gang sempit, korban dari pilihan-pilihannya sendiri. Mereka mempersiapkan jenazahnya dengan sikap yang dingin dan acuh tak acuh. Sikap yang biasanya disediakan untuk mereka yang mati dalam aib yang nyata. Tidak ada doa yang panjang, tidak ada air mata yang mengalir, tidak ada keluarga yang berkumpul untuk mengantarnya ke peristirahatan terakhir. Hanya beberapa orang dari kampung yang melakukan tugas mereka karena memang harus dilakukan, bukan karena ada cinta atau penghormatan di hati mereka untuk pria yang sedang mereka mandikan. Mereka tidak tahu, sama sekali tidak tahu, bahwa mereka sedang menangani jasad seseorang yang sudah lama diampuni oleh Allah. Mereka tidak tahu bahwa di detik-detik terakhirnya, pria ini telah meraih sesuatu yang banyak orang saleh menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencapainya. Tapi ketika tubuhnya diturunkan perlahan ke dalam liang lahat yang baru digali, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tanah yang dingin dan keras itu seakan berubah sifatnya. Para penggali kubur merasakannya, meskipun mereka tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Tanah itu tidak menerima jasadnya dengan kedinginan biasa. Tanah itu menerima jasadnya dengan kelembutan, seperti seorang ibu yang merengkuh anaknya yang telah lama hilang dan akhirnya kembali ke pelukannya. Dan kemudian, di tengah udara pagi yang masih dingin, sesuatu yang lebih aneh lagi mulai tercium oleh hidung mereka semua. Sebuah aroma. Sebuah aroma yang tidak seharusnya ada di pemakaman ini. Sebuah wangi yang begitu harum, begitu murni, begitu menenangkan. Sehingga semua yang hadir berhenti bergerak dan saling berpandangan dengan kebingungan yang mendalam. Wangi itu seperti perpaduan dari semua bunga terindah yang pernah mereka cium.
tapi lebih dari itu, lebih dalam dari itu, lebih suci dari itu. Wangi itu menyelimuti seluruh area pemakaman, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menemukan sumbernya. Mereka mencari ke segala arah, melihat ke pohon-pohon di sekitar, melihat ke tanah, melihat ke langit, tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada bunga, tidak ada sumber wangi, tidak ada penjelasan logis untuk fenomena yang sedang mereka alami. Dan saat itulah, sebuah pertanyaan mulai merayap masuk ke dalam pikiran mereka. Sebuah pertanyaan yang akan menghantui mereka sampai malam itu tiba. Malam itu, ketika seluruh kampung sudah tertidur lelap di balik selimut-selimut mereka yang hangat, dan bintang-bintang berkelap-kelip di langit yang gelap, seorang ulama yang dikenal akan kesalehan dan kedekatannya dengan Allah sedang terlelap di dalam rumahnya yang sederhana. Ulama ini adalah salah satu dari sedikit orang di kampung itu yang masih dihormati oleh semua kalangan. Hidupnya dipenuhi dengan ibadah. Lidahnya tidak pernah kering dari zikir, dan hatinya selalu condong kepada apa yang diridhoi oleh Tuhannya. Tapi malam ini akan berbeda dari semua malam lainnya dalam hidupnya. Dalam tidurnya, sebuah penglihatan datang kepadanya. Sebuah mimpi yang begitu jelas, begitu nyata, sehingga ia tidak yakin apakah ia sedang bermimpi atau sedang berada di tempat yang sebenarnya. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di sebuah tempat yang dipenuhi cahaya. Cahaya yang tidak menyilaukan mata, tapi justru menenangkan jiwa. Dan di hadapannya, berdiri sosok seorang pria yang awalnya tidak ia kenali. Pria itu mengenakan jubah yang terbuat dari cahaya murni, jubah yang berkilau dengan warna-warna yang tidak pernah ia lihat di dunia sebelumnya. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan dan kedamaian yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata manusia. Dan ketika sang ulama memandang lebih dekat ke wajah pria itu, jantungnya seakan berhenti berdetak. Karena ia mengenali wajah itu. Itu adalah wajah si pemabuk. Pria yang baru saja mereka kuburkan kemarin pagi. Pria yang seluruh kampung anggap sebagai penyebab yang hilang. Pria yang menghabiskan seluruh hidupnya di meja-meja taruhan yang gelap. Sang ulama berdiri terpaku, tidak mampu mempercayai apa yang dilihatnya. Bibirnya bergerak, tapi suaranya tidak mau keluar. Akhirnya, dengan suara yang gemetar oleh keterkejutan yang luar biasa, ia berhasil mengucapkan beberapa kata. "Bagaimana ini mungkin?" tanyanya. "Bagaimana mungkin kau ada di tempat ini, mengenakan pakaian seperti ini, dengan wajah yang bersinar seperti ini? Engkau menjalani seluruh hidupmu dalam kemaksiatan kepada Allah. Engkau menghabiskan setiap malam di tempat-tempat yang gelap. Engkau menyakiti keluargamu, mengkhianati kepercayaan semua orang yang mencintaimu, dan mati sendirian di sebuah gang yang dingin. Bagaimana mungkin engkau sekarang berdiri di hadapanku seperti ini?" Pria itu tersenyum. Senyumannya begitu lembut, begitu damai, sehingga sang ulama merasa air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. Senyuman itu seakan menerangi seluruh ruang di sekeliling mereka, dan sang ulama merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan dalam seluruh hidupnya. "Saudaraku yang aku hormati," jawab pria itu dengan suara yang lembut seperti angin pagi. "Engkau hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Engkau hanya melihat apa yang dilihat oleh mata semua orang di kampung kita. Ya, aku berjudi. Ya, aku berdosa. Ya, aku membawa aib yang tidak terhitung jumlahnya bagi diriku sendiri. Aku mengecewakan setiap orang yang pernah mencintaiku, dan aku menghancurkan setiap kesempatan yang Allah berikan kepadaku untuk berubah. Semua itu benar, dan aku tidak akan pernah menyangkalnya. Tapi ada sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di kampung kita. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dadaku selama bertahun-tahun. Sesuatu yang bahkan aku sendiri kadang lupa bahwa aku memilikinya. Dalam semua kegelapanku, dalam semua kejatuhanku, dalam semua malam-malam yang aku habiskan di meja taruhan, aku tidak pernah, sekalipun tidak pernah, melupakan Allah. Namanya tetap ada di lidahku, meskipun bibirku tidak pantas mengucapkannya.
Dan ketika kematian akhirnya datang menjemputku di gang sempit itu, Dia menganugerahiku rahmat yang tidak pernah aku duga akan aku terima. Tapi apa yang dikatakan oleh pria itu selanjutnya membuat sang ulama hampir kehilangan kesadarannya. Sang ulama berdiri di sana di tengah cahaya yang membungkus mereka berdua, dengan tubuh yang bergetar dan pikiran yang berputar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia membuka mulutnya untuk berbicara lagi, tapi pertanyaan-pertanyaan di kepalanya begitu banyak sehingga ia tidak tahu harus memulai dari mana. Akhirnya, dengan suara yang masih gemetar, ia berhasil mengucapkan apa yang paling menggelisahkan hatinya. "Tapi bagaimana dengan semua dosamu?" tanyanya. "Bagaimana dengan semua tahun-tahun yang engkau habiskan dalam kemaksiatan? Bagaimana dengan semua kesempatan yang engkau buang? Bagaimana mungkin Allah mengampuni semua itu hanya karena beberapa kata yang engkau ucapkan di detik-detik terakhirmu?" Pria itu menatapnya dengan tatapan yang penuh kasih sayang, tatapan seseorang yang telah merasakan sesuatu yang sangat dalam dan ingin membaginya kepada orang lain. "Saudaraku," jawabnya dengan suara yang tenang, "rahmat Allah lebih agung dari dosa apapun yang bisa dilakukan oleh manusia, lebih luas dari samudera manapun, lebih dalam dari jurang manapun, lebih tinggi dari langit manapun. Ketika aku mengucapkan syahadat di detik-detik terakhirku, itu bukan sekedar pengulangan kata-kata yang aku ucapkan ribuan kali sebelumnya tanpa makna. Kali ini, kalimat itu naik dari tempat yang paling dalam di dalam jiwaku. Ia membawa bersamanya seluruh penyesalanku, seluruh air mataku, seluruh kerinduanku untuk pulang kepada Tuhan yang telah aku abaikan. Dan Allah, dengan kasih sayangnya yang tidak terbatas, menerima semua itu. Dia menghapus setiap dosaku, seolah-olah dosa-dosa itu tidak pernah ada. Dia menyucikan jiwaku, seolah-olah aku terlahir kembali sebagai bayi yang murni. Aku belajar sesuatu yang luar biasa di detik-detik terakhirku itu, saudaraku. Aku belajar bahwa pengampunan Allah tidak bergantung pada banyaknya amal baik yang kita kumpulkan selama hidup. Pengampunannya bergantung pada ketulusan taubat kita dan kemurnian iman kita di saat kita menghadapnya. Sang ulama mendengarkan setiap kata dengan jantung yang berdetak kencang. Air mata mengalir bebas di pipinya sekarang, tapi ia tidak peduli. Apa yang ia dengar terlalu besar untuk dimengerti oleh akalnya, tapi cukup nyata untuk dirasakan oleh hatinya. Dan kemudian, mimpi itu berlanjut ke pemandangan yang akan terukir di dalam ingatannya selamanya. Sang ulama melihat bagaimana mantan pemabuk ini tidak lagi sendirian. Para malaikat berkumpul di sekelilingnya. Malaikat-malaikat dengan sayap-sayap yang berkilauan dan wajah-wajah yang dipenuhi sukacita. Mereka mengelilinginya dari segala arah, menjaganya, menyambutnya, memuliakannya. Dan kemudian di hadapannya sebuah pemandangan yang melebihi segala bayangan manusia mulai terbentang. Gerbang-gerbang surga terbuka. Sang ulama belum pernah melihat sesuatu yang seindah ini dalam seluruh hidupnya, bahkan dalam mimpi-mimpinya yang paling indah sekalipun. Gerbang-gerbang itu terbuat dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang berkilauan tapi tidak menyilaukan, sesuatu yang besar tapi tidak menakutkan. Dan di balik gerbang-gerbang itu, taman-taman jannah terbentang sejauh mata memandang. Sungai-sungai dengan air yang lebih jernih dari kristal mengalir dengan suara yang lebih merdu dari musik manapun. Pohon-pohon dengan buah-buah yang bergantung rendah dalam jangkauan, buah-buah yang bahkan belum pernah dilihat oleh mata manusia di dunia. Para penghuni surga dengan wajah-wajah yang bersinar penuh kebahagiaan berdiri di sana menunggu. Dan ketika mantan pemabuk itu melangkah maju, mereka menyambutnya bukan sebagai orang asing, bukan sebagai pendosa yang baru bertobat, tapi sebagai saudara yang akhirnya telah pulang ke rumah yang selama ini menjadi miliknya.
Sang ulama menyaksikan semua ini dengan mata yang tidak bisa berkedip, dengan napas yang tertahan di dadanya. Dan kemudian, ketika ia berpikir bahwa apa yang ia saksikan sudah mencapai puncaknya, sesuatu yang lebih luar biasa lagi mulai terjadi di hadapan matanya. Sang ulama merasakan tubuhnya bergetar hebat ketika ia menyaksikan pemandangan yang terbentang di hadapannya. Ia melihat mantan pemabuk itu melangkah memasuki taman-taman surga dengan langkah-langkah yang ringan. Langkah-langkah seseorang yang akhirnya menemukan rumah yang selama ini ia rindukan tanpa pernah menyadarinya. Para malaikat berjalan di sisinya, memandunya dengan lembut, sementara para penghuni surga menyambutnya dengan ucapan-ucapan yang membuat hati sang ulama meleleh. Dan kemudian, di tengah pemandangan yang luar biasa itu, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Suara yang lembut, tapi penuh kewibawaan, suara yang membuat seluruh taman seakan terdiam untuk mendengarkannya. Sang ulama tidak bisa menangkap kata-katanya dengan jelas, tapi ia tahu dengan kepastian yang menggetarkan jiwanya bahwa itu adalah suara penerimaan. Suara yang menyatakan bahwa hamba ini telah diterima, bahwa dosa-dosanya telah dihapus, bahwa tempatnya di sini telah disediakan jauh sebelum ia sendiri tahu bahwa ia akan tiba di sini. Dan saat itulah sang ulama terbangun. Ia membuka matanya dengan napas yang tersengal-sengal, dengan keringat yang membasahi seluruh wajahnya, dan dengan air mata yang masih mengalir bebas di pipinya. Untuk beberapa saat yang lama, ia tidak bisa bergerak. Ia hanya berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamarnya yang gelap, mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Hatinya dipenuhi oleh dua perasaan yang bertentangan tapi saling melengkapi. Yang pertama adalah sukacita yang begitu besar sehingga rasanya dadanya tidak cukup untuk menampungnya. Sukacita atas rahmat yang telah Allah tunjukkan kepada hambanya yang telah dianggap hilang oleh semua orang. Yang kedua adalah kerendahan hati yang begitu mendalam, kerendahan hati yang datang dari kesadaran betapa sedikitnya kita manusia memahami cara kerja keadilan dan pengampunan Sang Pencipta. Selama ini ia, sang ulama, juga termasuk orang-orang yang menulis kesimpulan tentang nasib si pemabuk di dalam hatinya. Meskipun ia tidak pernah mengucapkannya keras-keras, ia juga pernah berpikir bahwa pria itu adalah penyebab yang hilang. Dan sekarang Allah telah menunjukkan kepadanya dengan cara yang paling jelas dan paling personal betapa salahnya ia telah menghakimi. Ketika fajar mulai menyingsing, sang ulama segera bangkit dari tempat tidurnya. Ia tahu bahwa apa yang ia lihat malam ini tidak boleh ia simpan untuk dirinya sendiri. Ini adalah pesan, dan pesan ini harus disampaikan kepada seluruh kampung. Ia berwudu dengan air dingin yang menyentuh kulitnya seperti penyucian, mengerjakan sholat subuh dengan khusyuk yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan kemudian ia bergegas keluar dari rumahnya. Pagi itu, satu persatu, penduduk kampung mulai mendengar sang ulama bercerita tentang mimpinya. Awalnya mereka tidak percaya. Mereka tertawa, sebagian bahkan menggelengkan kepala dengan ragu. Bagaimana mungkin seorang pemabuk yang menghabiskan seluruh hidupnya dalam dosa bisa berakhir di taman-taman surga? Tapi sang ulama bukan sembarang orang. Ia adalah seseorang yang dipercaya, seseorang yang tidak pernah berdusta, seseorang yang seluruh hidupnya menjadi bukti dari kejujurannya. Dan ketika mereka melihat air mata yang masih mengalir di pipinya saat ia menceritakan apa yang ia lihat, hati mereka mulai luluh. Satu persatu, mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat besar telah terjadi di kampung mereka. Sesuatu yang akan mengubah cara mereka memandang segalanya. Tapi pesan yang dibawa oleh kisah ini jauh lebih dalam dari yang bisa mereka duga di awal. Kisah si pemabuk yang masuk ke dalam taman-taman surga ini mengajarkan kepada kita pelajaran-pelajaran yang akan terus relevan sepanjang waktu. Pelajaran tentang sifat rahmat Allah yang tidak terbatas, dan tentang kekuatan iman yang tulus
meskipun ia hanya seperti bara kecil yang nyaris padam. Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa Allah adalah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan yang memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Dan Dia mengetahui semua yang kita kerjakan. Ayat ini seharusnya menjadi cahaya yang tidak pernah padam di hati setiap mukmin. Tidak peduli seberapa jauh mereka mungkin telah tersesat dari jalan yang benar. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita melalui banyak hadis tentang luasnya rahmat Tuhan kita. Dalam salah satu hadis qudsi yang paling agung, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan menaruh harapanmu padaku, aku telah mengampuni semua yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika dosa-dosamu mencapai awan-awan di langit, lalu engkau memohon ampunanku, aku akan mengampunimu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, lalu engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Kisah si pemabuk adalah bukti hidup dari janji ini. Tapi kita harus memahami pesan ini dengan benar dan tidak salah menafsirkannya. Ini bukan undangan untuk hidup bebas dalam dosa dengan keyakinan bahwa taubat di detik-detik terakhir akan menyelamatkan kita. Tidak sama sekali. Kisah si pemabuk istimewa justru karena keadaan hatinya. Selama bertahun-tahun, meskipun ia hidup dalam kemaksiatan, ia tidak pernah benar-benar memutuskan hubungannya dengan Allah. Bara kecil iman itu tetap menyala di dalam dadanya. Dan inilah yang membuat ketulusannya di detik-detik terakhir bisa diterima. Iman sejati bukan hanya tentang apa yang kita lakukan dengan tubuh kita. Iman sejati adalah tentang hubungan yang ada antara hati kita dengan penciptanya. Si pemabuk melakukan banyak hal yang salah, banyak hal yang merusak, banyak hal yang menyakiti dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Tapi hatinya tidak pernah sepenuhnya berpaling dari Allah. Bahkan di tempat-tempat yang paling gelap, ia masih mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Dan pengakuan kecil yang konsisten ini, dikombinasikan dengan taubatnya yang tulus di akhir hidupnya, adalah yang membuka gerbang surga baginya. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang bahaya menghakimi orang lain berdasarkan apa yang tampak di permukaan. Seluruh kampung melihat si pemabuk sebagai pendosa tanpa harapan, sebagai jiwa yang sudah pasti hilang. Tapi Allah melihat seorang hamba yang hatinya masih menyimpan iman. Berapa sering kita melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita sehari-hari? Berapa sering kita melihat seseorang dan dengan cepat menyimpulkan bahwa mereka tidak pantas mendapatkan rahmat? Berapa sering kita menutup pintu hati kita untuk seseorang hanya karena kita melihat dosa-dosa mereka tanpa mengetahui keadaan sebenarnya dari hati mereka? Nabi SAW memperingatkan kita untuk tidak melakukan hal seperti ini. Beliau mengajarkan bahwa tugas kita sebagai mukmin bukanlah untuk menghakimi takdir akhir orang lain, tapi untuk mendoakan hidayah bagi semua orang. Dan inilah yang harus kita pegang erat dalam hati kita. Karena kita tidak pernah tahu, kita tidak akan pernah tahu apa yang Allah lihat di dalam hati seseorang yang kita anggap telah tersesat. Kita tidak tahu doa-doa rahasia apa yang mungkin mereka panjatkan di malam-malam yang sunyi. Kita tidak tahu air mata penyesalan apa yang mungkin mereka tumpahkan ketika tidak ada satupun mata yang menyaksikan. Dan kita tidak tahu, sama sekali tidak tahu, apa yang akan Allah lakukan dengan jiwa mereka di detik-detik terakhir hidup mereka. Tapi ada satu hal lagi tentang kisah ini yang perlu kita renungkan. Sesuatu yang lebih dalam dan lebih menggetarkan dari semua yang telah kita bahas sejauh ini. Hal yang paling menggetarkan dari kisah ini adalah pelajaran tentang pentingnya momen kematian dan keadaan hati kita di saat itu. Tradisi Islam mengajarkan bahwa pikiran terakhir yang ada di kepala kita, kata-kata terakhir yang keluar dari bibir kita, dan perasaan terakhir yang ada di dada kita ketika kita meninggalkan dunia ini
akan memiliki dampak yang sangat besar pada nasib kita di akhirat. Inilah mengapa umat Islam dianjurkan untuk sering mengucapkan kalimat tauhid sepanjang hidup mereka, agar lidah kita terbiasa, agar hati kita terlatih, dan agar ketika momen itu tiba, kalimat itu akan keluar dengan sendirinya tanpa perlu kita pikirkan. Inilah juga mengapa kita dianjurkan untuk berada di sisi orang yang sedang sekarat dan membisikkan kepada mereka kalimat-kalimat yang mengingatkan akan rahmat Allah dan nama-namanya yang indah. Karena momen itu adalah momen yang paling rentan, momen yang paling menentukan, momen yang akan menentukan ke arah mana jiwa kita akan terbang setelah meninggalkan tubuh ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa siapa saja yang kata-kata terakhirnya adalah La ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam taman-taman surga. Tapi, hadis ini tidak boleh dipahami secara dangkal. Ini bukan berarti bahwa hidup yang penuh dosa bisa dengan mudah dihapus, hanya dengan mengucapkan kata-kata tanpa makna di akhir hidup. Tidak, sama sekali tidak. Yang dimaksud adalah ketika kata-kata ini keluar dari hati yang benar-benar berpaling kepada Allah di saat-saat terakhirnya, ketika kata-kata ini membawa bersamanya taubat yang tulus dan kerinduan yang murni, maka kata-kata itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk membersihkan jiwa, kekuatan untuk membuka pintu yang selama ini tertutup, kekuatan untuk mengubah takdir abadi seseorang. Dan kisah si pemabuk adalah bukti hidup dari prinsip ini. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah benar-benar berhenti mengucapkan kalimat itu. Meskipun ia mengucapkannya dengan ringan, meskipun ia mengucapkannya di tempat-tempat yang tidak pantas. Tapi Allah, dengan kasih sayangnya, melatih lidahnya untuk kalimat itu sepanjang tahun-tahun yang gelap. Sehingga ketika momen yang paling kritis dalam hidupnya tiba, ketika ia sendirian di gang yang dingin dan kematian sedang menjemputnya, lidahnya sudah tahu apa yang harus diucapkan. Hatinya sudah tahu kemana harus berpaling. Inilah salah satu rahasia terbesar dari kisah ini. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa hidayah Allah bisa datang kepada kita dengan cara yang paling tidak terduga dan di waktu yang paling tidak mungkin. Si pemabuk hidup selama bertahun-tahun dalam keadaan yang tampak sangat jauh dari kesalehan. Tidak ada yang akan menebak bahwa ia akan berakhir di tempat yang istimewa di sisi Allah. Tapi Allah memelihara sebuah benih iman di dalam hatinya. Sebuah benih yang akan mekar di momen yang paling krusial. Ini mengingatkan kita untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Berapa kali kita mungkin telah merasa bahwa kita terlalu jauh tersesat untuk kembali. Berapa kali kita mungkin telah merasa bahwa dosa-dosa kita terlalu banyak untuk diampuni. Kisah ini berkata kepada kita, jangan pernah berpikir seperti itu. Selama jantung kita masih berdetak, selama napas masih masuk dan keluar dari paru-paru kita, pintu rahmat Allah masih terbuka lebar untuk kita. Dan teruslah berdoa untuk orang-orang yang tampak tersesat di sekitar kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan menggenggam tangan mereka dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi ada lapisan makna yang lebih dalam lagi dari kisah ini. Lapisan yang jarang dibicarakan, tapi sangat penting untuk kita pahami. Ketika kita menelaah kisah ini lebih dalam, kita menemukan ajaran-ajaran yang menyentuh konsep-konsep paling fundamental dalam ajaran Islam. Kisah ini menerangi sifat-sifat agung dari Allah, terutama sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Tapi kedua nama ini bukan sekedar gelar yang kosong. Mereka adalah kualitas-kualitas aktif yang termanifestasi dalam setiap detik dari interaksi Allah dengan makhluknya. Kisah si pemabuk menunjukkan kepada kita bagaimana kedua sifat ini bekerja dalam bentuknya yang paling indah dan paling utuh. Ulama besar Ibnu Taimiyah pernah menulis tentang keseimbangan yang harus ada di dalam hati setiap mukmin, keseimbangan antara harapan dan rasa takut. Ia mengajarkan bahwa kita tidak boleh pernah berputus asa dari rahmat Allah.
Tapi kita juga tidak boleh menjadi lengah terhadap dosa. Dan kisah si pemabuk adalah ilustrasi yang sempurna dari keseimbangan ini. Di satu sisi, ia memberikan kita harapan yang luar biasa, bahwa Allah bisa mengampuni dosa apapun jika kita kembali kepadanya dengan ketulusan. Di sisi lain, ia menunjukkan kepada kita betapa hancurnya hidup seseorang yang membiarkan dosa menguasainya selama bertahun-tahun. Kita tidak ingin meniru cara hidupnya, kita ingin meniru momen taubatnya. Kisah ini juga berhubungan dengan konsep yang sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu fitrah. Fitrah adalah kecenderungan alami yang Allah tanamkan di dalam setiap jiwa manusia, kecenderungan untuk mengenali dan menyembah penciptanya. Setiap manusia dilahirkan dengan fitrah ini, dan meskipun banyak hal dalam hidup yang bisa menutupinya dan mengaburkannya, fitrah ini tidak pernah benar-benar bisa dihilangkan. Si pemabuk telah menutupi fitrahnya dengan lapisan-lapisan dosa selama bertahun-tahun. Tapi di bawah semua lapisan itu, fitrah itu tetap ada, tetap utuh, menunggu momen yang tepat untuk bersinar kembali. Dan ketika momen itu tiba di gang yang dingin itu, fitrahnya akhirnya bebas dari belenggu yang selama ini menahannya, dan ia berkilau dengan cahaya yang luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah hadis yang akan mengubah cara kita memandang rahmat Allah selamanya. Beliau mengatakan bahwa Allah telah membagi rahmatnya menjadi 100 bagian. 99 bagian disimpan di sisinya untuk akhirat, dan hanya 1 bagian saja yang Dia kirimkan ke bumi ini. Dan dengan 1 bagian ini saja, semua kasih sayang yang kita lihat di dunia ada. Semua cinta seorang ibu kepada anaknya, semua persahabatan yang tulus, semua belas kasihan yang ditunjukkan oleh manusia kepada manusia lain, dan bahkan kepada hewan-hewan. Semua itu berasal dari 1 bagian saja dari rahmat Allah. Sekarang bayangkan, jika 1 bagian saja bisa menghasilkan semua kasih sayang yang kita lihat di dunia, bagaimana dengan 99 bagian yang masih disimpan untuk akhirat? Bagaimana luasnya? Bagaimana dalamnya? Bagaimana megahnya rahmat itu? Ketika kita merenungkan hal ini, keselamatan si pemabuk tidak lagi terlihat sebagai sesuatu yang aneh atau mustahil. Justru sebaliknya, ia menjadi ekspresi yang sangat alami dari kasih sayang Allah yang melampaui segala bayangan kita. Kisah ini juga memberikan kita perspektif yang penting tentang bagaimana kita harus memandang orang-orang yang berjuang dengan kecanduan, dengan masalah kesehatan mental, atau dengan berbagai bentuk perjuangan hidup lainnya. Daripada langsung menghakimi mereka dan menyingkirkan mereka, kita diajarkan untuk memahami kompleksitas dari situasi mereka, untuk mempertahankan harapan akan kesembuhan mereka, dan untuk mendoakan mereka tanpa lelah. Karena seperti yang kita lihat dalam kisah si pemabuk, di balik perjuangan yang tampak dari luar, mungkin ada bara iman yang menunggu untuk menyala kembali. Dan tugas kita adalah untuk tidak memadamkan bara itu, tapi untuk membantu menjaganya tetap hidup. Dan disinilah kita sampai pada pertanyaan yang paling penting dari semua ini. Pertanyaan itu adalah, apa peran mimpi yang dialami oleh sang ulama dalam kisah yang luar biasa ini? Mengapa Allah memilih untuk menyingkapkan rahasia tentang nasib si pemabuk melalui mimpi seseorang yang bahkan tidak mengenal pria itu secara dekat? Jawabannya terletak pada salah satu prinsip terindah dalam ajaran Islam. Allah terkadang menggunakan berbagai cara untuk mengajarkan pelajaran-pelajaran penting kepada hamba-hambanya. Terkadang Dia mengajarkan melalui ayat-ayat Al-Quran. Terkadang Dia mengajarkan melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terkadang, untuk pelajaran yang sangat istimewa, Dia mengajarkan melalui mimpi orang-orang saleh yang dekat dengannya. Sang ulama bisa saja menyimpan mimpi itu untuk dirinya sendiri. Ia bisa saja takut bahwa orang-orang akan menertawakannya, atau menuduhnya berbohong, atau bahkan mempertanyakan kewarasannya. Tapi ia memilih untuk membagikannya.
ia memilih untuk menerima resiko itu, karena ia menyadari bahwa pesan ini terlalu penting untuk disimpan. Pesan ini bisa mengubah hati orang-orang. Pesan ini bisa memberikan harapan kepada mereka yang sedang berputus asa. Pesan ini bisa membuat orang-orang berhenti menghakimi dan mulai mendoakan. Dan dengan tindakannya yang berani itu, sang ulama menunjukkan kepada kita salah satu prinsip terpenting dalam Islam, bahwa ilmu yang bermanfaat harus dibagikan, bukan disimpan. Ketika kita memiliki sesuatu yang bisa membantu orang lain mendekatkan diri kepada Allah, kita memiliki kewajiban untuk menyebarkannya. Kisah ini juga sejalan dengan hadis yang sangat terkenal tentang seorang pria yang telah mengakhiri hidup 99 jiwa. Pria itu kemudian merasa menyesal yang mendalam dan ingin bertaubat. Ia mencari seorang ulama untuk menanyakan apakah taubatnya masih mungkin diterima. Ulama yang berilmu mengatakan kepadanya bahwa pintu taubat masih terbuka untuknya dan menasihatinya untuk pergi ke sebuah kampung yang dipenuhi orang-orang soleh. Pria itu pun berangkat dengan hati yang penuh harapan. Tapi di tengah perjalanan, sebelum ia sampai di tujuannya, ajalnya datang. Para malaikat rahmat dan para malaikat azab berselisih tentang siapa yang berhak membawa jiwanya. Allah kemudian memerintahkan agar jarak antara tubuhnya dengan kampung yang ia tuju diukur. Dan ditemukan bahwa hatinya di saat-saat terakhirnya sudah lebih condong ke arah kampung orang-orang soleh. Maka Allah memerintahkan agar ia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diampuni. Kisah ini, sama seperti kisah si pemabuk kita, mengajarkan satu hal yang sama, bahwa arah hati kita di saat-saat terakhir kita lebih penting daripada semua yang telah kita lakukan sebelumnya. Bahwa Allah menilai dengan cara yang berbeda dari cara manusia menilai. Bahwa Dia melihat ke dalam, bukan hanya keluar. Para ulama Islam telah lama membahas tentang syarat-syarat taubat yang sejati, dan mereka menjelaskannya dengan jelas. Taubat yang sejati membutuhkan beberapa hal. Yang pertama adalah penyesalan yang tulus dari dalam hati atas dosa yang telah dilakukan. Bukan penyesalan yang dibuat-buat, bukan penyesalan karena ketakutan akan akibat duniawi, tapi penyesalan yang murni karena kesadaran bahwa kita telah menyakiti Tuhan kita. Yang kedua adalah penghentian segera dari perbuatan dosa itu. Tidak ada gunanya mengaku menyesal sambil terus melakukan dosa yang sama. Yang ketiga adalah niat yang kuat untuk tidak mengulangi dosa itu di masa depan. Dan yang keempat, yang paling penting dari semuanya, adalah kerendahan hati yang total di hadapan Allah dan keyakinan yang mutlak akan rahmat dan pengampunannya. Si pemabuk di detik-detik terakhirnya memiliki semua syarat ini di dalam hatinya. Dan inilah mengapa taubatnya diterima dengan begitu sempurna. Tapi ada satu pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan. Sebuah pertanyaan yang akan menentukan apakah kisah ini hanya akan menjadi cerita yang kita dengar atau akan menjadi sesuatu yang mengubah hidup kita selamanya. Pertanyaan itu adalah, apa yang akan kita lakukan dengan pelajaran yang baru saja kita dengar ini? Apakah kita akan membiarkannya berlalu begitu saja, seperti angin yang lewat di telinga kita? Atau apakah kita akan membiarkannya menembus jauh ke dalam hati kita dan mengubah cara kita menjalani sisa hidup kita? Karena kisah ini bukan sekedar sebuah cerita yang menarik untuk didengar. Ia adalah sebuah pesan yang dikirim langsung dari langit. Sebuah pengingat bahwa kita semua, tidak peduli siapa kita, tidak peduli apa yang telah kita lakukan, tidak peduli seberapa jauh kita mungkin telah tersesat, masih memiliki kesempatan untuk kembali. Selama jantung kita masih berdetak, selama udara masih masuk dan keluar dari paru-paru kita, pintu rahmat Allah masih terbuka lebar untuk kita. Tapi kita juga harus ingat sesuatu yang sangat penting. Kematian bisa datang kepada kita kapan saja, tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Si pemabuk mendapatkan kesempatan untuk bertaubat di detik-detik terakhirnya,
Tapi kita tidak boleh mengandalkan bahwa kita juga akan mendapatkan kesempatan yang sama. Banyak orang meninggal dalam tidur mereka. Banyak orang meninggal dalam kecelakaan yang tiba-tiba. Banyak orang meninggal sebelum mereka sempat mengucapkan satu kata pun. Inilah mengapa kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah sekarang, hari ini, di detik ini juga. Jangan menunggu sampai besok, karena besok mungkin tidak akan pernah datang untuk kita. Bara iman yang harus kita jaga di dalam hati kita harus menjadi api yang besar, bukan sekedar bara kecil yang hampir padam. Kita harus mengisi hidup kita dengan zikir, dengan doa, dengan amal-amal baik, agar ketika momen yang menentukan itu tiba, hati kita sudah siap. Inilah pesan yang paling dalam dari kisah si pemabuk yang masuk ke dalam taman-taman surga. Moral dari kisah ini adalah, jangan pernah, sekalipun jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tidak untuk diri kita sendiri dan tidak untuk orang lain. Karena pandangan kita terbatas, tapi pandangan Allah tidak. Penilaian kita sering keliru, tapi penilaian Allah selalu adil dan penuh kasih sayang. Dan rahmatnya jauh, jauh lebih luas dari yang bisa kita bayangkan dalam mimpi terindah kita sekalipun. Hiduplah dengan harapan yang tidak pernah padam, tapi juga dengan rasa takut yang sehat akan dosa. Berjuanglah untuk kebaikan setiap hari, tapi jika kau jatuh, jangan biarkan dirimu tinggal di dalam jatuhmu. Bangkit, bersihkan dirimu, dan kembali kepada Allah dengan hati yang penuh penyesalan dan harapan. Karena Dia, Sang Pengasih dan Penyayang, selalu menunggu kita untuk kembali. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu sebuah pertanyaan, dan aku ingin engkau merenungkannya dengan sungguh-sungguh sebelum menjawab. Jika malam ini adalah malam terakhirmu di dunia ini, jika kau tahu bahwa kau akan meninggal sebelum matahari terbit besok, apa yang akan kau katakan kepada Allah di detik-detik terakhirmu? Apakah hatimu siap untuk bertemu dengannya? Apakah ada bara iman di dalam dadamu yang akan menyala terang ketika momen itu tiba? Atau apakah ada hal-hal yang masih perlu kau perbaiki sebelum waktumu habis? Tulislah jawabanmu di kolom komentar di bawah video ini, karena aku ingin sekali tahu apa yang ada di hatimu malam ini. Dan jika kisah ini telah menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jika ia telah memberikan sedikit cahaya di dalam hatimu, tolong tekan tombol suka di bawah video ini dan berlangganan saluran kami. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman-temanmu, karena mungkin di antara mereka ada seseorang yang sedang sangat membutuhkan pesan ini malam ini. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita, memelihara iman di dalam hati kita sepanjang hidup kita, dan menerima kita semua di dalam taman-tamannya yang abadi. Amin.